Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui 3 kali pertemuan online, setiap siswa wajib membuat ringkasan materi yang bisa dipresentasikan secara online. Berikut adalah salah satu contoh hasil ringkasan digital karya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Oktaviani dari kelas 12 IPA 3 ingin membacakan hasil ringkasan materi dari bab Desain Arsitektur, mata pelajaran Seni Budaya. Desain arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyatakan imajinasi dan ilmu mereka ke dalam suatu rancangan bangunan. Arsitektur sendiri mencakup perancangan dan pembangunan lingkungan, baik mikro maupun makro. Prinsip-prinsip desain arsitektur. Yang pertama, keseimbangan. Sebuah bangunan harus seimbang dalam hal proporsi agar bangunan tersebut enak dilihat. Yang kedua, irama. Unsur yang dapat menggugah emosi manusia. Irama ada 2, yaitu irama statis dan irama dinamis. Irama statis yaitu pengulangan pola yang datar atau horizontal atau vertikal. Irama dinamis yaitu irama yang terbentuk secara tidak berulang atau variatif. Yang ketiga, point of interest. Fokus utama dalam suatu rancangan arsitektur. Bagian yang menjadi point of interest biasanya mempunyai sesuatu yang menonjol atau mencolok, atau eye-catching, seperti warna atau bentuknya. Yang keempat, skala. Hubungan harmonis antara bangunan dengan hal-hal di sekitarnya. Skala terbagi atas skala monumental, skala manusiawi, dan skala mencekam. Yang kelima, proporsi. Suatu prinsip yang berkaitan dengan hubungan suatu unsur ukuran terkecil dengan unsur ukuran terbesar. Yang keenam, urutan. Prinsip ini merupakan urutan dari komposisi ruangan yang disusun agar menimbulkan kenyamanan bagi orang yang hendak memasuki atau memakai ruangan tersebut. Yang ketujuh, satuan. Perpaduan antara satu unsur dengan unsur lainnya, entah itu unsur dalam bangunan maupun unsur lingkungan sekitar. Cara menyusun suatu kesatuan adalah dengan menentukan tema desain sejak awal. Ruang lingkup desain arsitektur. Dalam bukunya yang berjudul The Architectura, Vitruvius menyatakan bahwa bangunan yang baik haruslah mempunyai 3 unsur, yaitu keindahan atau vanitas, yang kedua kekuatan atau firmitas, yang ketiga kegunaan atau utilitas. Vitruvius juga mengatakan bahwa arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Penjelasan lebih lanjut tentang 3 unsur yang dikemukakan oleh Vitruvius. Yang pertama, keindahan atau vanitas. Faktor yang mempengaruhi keindahan adalah proporsi dan simetri. Keindahan didapat berdasarkan dari pengalaman dan juga budaya. Keindahan juga didapat dari berdasarkan zaman, juga seimbang dan selaras dengan alam. Keindahan dilihat dari kriterianya
yaitu unsur desain, mencakup material, asas desain, mencakup teori-teori arsitektur, prinsip desain, mencakup keselarasan, keseimbangan, irama, dan kesebandingan. Yang kedua, kekuatan atau firmitas, mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Kekuatan meliputi bagian utama, struktur, dan potongan. Yang ketiga, kegunaan atau utilitas. Yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan atau pencahayaan, penghawaan, dan lain-lain. Kegunaan meliputi kebutuhan, fungsi, dan denah. Hal yang ditekankan pada kegunaan adalah mengatur ruang yang baik didasarkan pada fungsi hubungan antar ruang dan teknologi. Contoh desain arsitektur. Gambar yang di sebelah kiri, ini contoh pertama. Gambar yang di sebelah kanan, contoh kedua. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.